Baik, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Semangat pagi. Semangat dua. Salam PLC. Progressive Inside Out. Oke, di PLC kita episode keberapa ini tadi? Kelima. Kan? Kita punya episode khusus hari ini. Karena kita diberi hidangan khusus hari ini. Kan? Ini jadi sana ini. Ya, Pak Dika siap-siap Pak Dika. Udah direkam di sini direkam. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya sesuai request dari Bapak Ibu semua. Kita mau belajar dari seorang guru yang berpengalaman luar biasa ya. Bahkan beliau adalah guru saya. Ya, guru saya saat SMP dulu. Ya, saya di PPK 5 sempat belajar juga sama ini. Ya. Nah, kita hari ini mendengar ya sekilas tentang pengalaman beliau yang semoga kita menjadi semakin kaya juga ya. Menjadi sepengalaman beliau juga gitu ya. Pengetahuan kita semakin bertambah, experience kita semakin bertambah, motivasi kita semakin meningkat ya. Saya perkenalkan ini Ibu Eti, saudara-saudara ya. Yang kenal ini Ibu Eti. Rujak udah tadi. Ya. Yang online di rumah ya. Baik, untuk waktu dan tempat dipersiapkan. Bapak semua. Kita bertemu di PLC yang kedua hari ini dengan saya Ibu Rohayati. Ibu Bapak sebelumnya saya minta maaf karena di sini jujur aja dari hati saya paling dalam. Saya bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk menyombongkan diri dari cerita yang apa yang akan saya ceritakan itu betul-betul pengalaman saya dari pertama kali mengajar sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang jangan menganggapan oh si ibu mah sombong. Itu sebabnya kenapa saya di kelas jarang bercerita Ibu Bapak karena saya tidak mau dianggap oh si ibu mah sombong. Padahal bukan itu saya berbagi ini yang saya alami itu waktu dari pertama ngajar sampai sekarang. Baiklah Ibu Bapak, sebelum saya bercerita banyak, saya tayangkan dulu pengalaman saya mengajar dari tahun berapa. Ibu bisa tahu keren banget kan ini dibaca dengan saya dari BPK Penabur, dari TK, SD, SMP, sampai SMA itu saya semua di Penabur. Ini riwayat berikutnya, riwayat pekerjaan saya dari tahun pertama. Tahun 86 saya di SMPK 5, tahun 86 Desember. Waktu itu lanjut ke SMPK 3. Di sini ada Pak David, Pak Freddy, Bu Teh Yudati itu mantan menteri saya juga. Tahun 89. Lalu di situ juga ada saya ngajar di Gracia juga, dia sampai yang terakhir di SMAK 3 itu tahun kemarin dari tahun 2000 di SMAK 2. Lanjut ada di Monis. Dan yang terakhir itu saya di Stikes Bolgis. Saya pernah mencoba jadi dosen di Stikes Bolgis. Jadi Ibu Bapak, yang sekarang saya masih di SMAK 2 dengan Bina Bakti Matius. Sampai sekarang masih. Ini ada 10. Nah Ibu Bapak dengan pengalaman yang ini, kalau saya memberikan CV ke sekolah manapun, itu yayasannya akan mau mewawancara saya. Yang terakhir saya nyoba, yang kemarin itu ke Pelita Pajak, kepala sekolahnya minta CV-nya, buat diserahkan ke yayasan. Ternyata yayasannya cuma bilang gini, ngapain ngasih CV, saya nggak perlu wawancara ibu ini, silakan aja kalau mau diterima aja. Dan itu juga dialami di beberapa sekolah dengan saya memberikan CV, apalagi dengan label BPK Penabur. Cuma pada nanya ini kenapa tidak jadi guru tetap gitu. Itulah Ibu Bapak, saya cerita dari awal aja. Saya tahun 83 itu lulus dari SMAK 3 dan ditawarin aja di SMPK 5 itu tahun 86. Saya lulus dari SMAK 3 itu tahun 86. Di Desember saya ditawari di SMPK 5 karena kebetulan waktu itu guru BI-nya kurang. Jadi di SMPK 5 itu kurikulumnya yang minta jadwal saya. Jadi bukan saya yang
ngatur jadwal enggak, tapi Bu Evi kalau misalnya mengajar di sini, jadwal dari IKIP ke sini. Jadi kami yang menyesuaikan Ibu kosongnya di hari apa. Jadi waktu itu baru tingkat 1, waktu itu Ibu Lilis kurikulumnya, Bu Lilis yang mengatur jadwal saya. Oh ini kosongnya di sini. Jadi di awal saya ngajarnya hanya 6 jam dulu. Karena kalau mau semester 1 itu jadwal kuliahnya padat sekali. Jadi Bu Lilis mengatur saya ngajarnya di hari apa di jam saya kosong. Ternyata saya masuk ke SMP K5 itu waktu ke kelas sekolahnya Ibu Bong. Itu sekolah yang super ketat, super disiplin, itu betul-betul. Jadi karena saya memang dididiknya dari BPK Penabur, itu memang sudah diterapkan disiplin dari saya TK, SD, SMP, sampai SMA. Jadi begitu mengajar di SMP K5, ya itu sudah tinggal saya melanjutkan. Jadi nggak ada hal baru lagi. Jadi segala rupa, semua tertata itu memang saya dari SD-nya sudah tertata. Contoh aja gitu. Saya suka ngasih contoh ke anak-anak yang sekarang juga. Masalah kebersihan. Waktu SD kelas 1, itu guru kelas, itu setiap hari kalau mau masuk kelas, itu harus periksa di depan pintu sebelum masuk, itu periksa kuku, gigi, telinga, baju, rapi, dan semuanya itu harus. Dan itu nempel terus. Saya kelas 1, kelas 2. Nah, waktu kelas 5, kebetulan saya dapat guru yang kalau sekarang anak-anak itu bilangnya galak. Dan waktu SD itu kalau di kelas, setiap kelas itu sedia yang namanya penggaris panjang yang dari kayu bongkar dari dulu itu seperti itu. Itu setiap kelas pasti ada. Dan saya ngalami, termasuk saya siswa yang mengalami kena pukul penggaris itu. Itu waktu kelas 5 SD itu sampai sekarang masih ingat. Itu waktu itu pelajaran matematika. Saya disuruh maju, saya tidak bisa, itu udah pasti. Kalau siswa disuruh maju nggak bisa, itu pasti kena. Tapi dari pukulan si guru itu tidak menjadikan saya malu atau apa enggak, justru saya pulang ke rumah saya berpikir gimana caranya saya bisa memecahkan matematika supaya nanti kalau si gurunya nyuruh lagi saya bisa. Nah jadi akhirnya pulang sekolah saya betul-betul ngulik Bu Bapak, saya cari sampai kemana jawabannya, jadi saya menemukan. Jadi pertemuan berikutnya kalau si guru matematika menerangkan saya udah tahu kuncinya. Karena kalau di SD waktu itu kalau menerangkan matematika pasti bukunya itu dan lanjut. Jadi sebelum si gurunya membahas, saya udah baca duluan. Saya udah pelajari dulu. Jadi kalau sebelumnya menerangkan, saya tinggal, oh seperti ini, saya udah tahu. Dan itu saya lakukan terus sampai saya SMA. Jadi kalau ada yang sulit apa, saya caranya seperti itu. Itu ini agak sulit. Saya sulit sendiri di rumah. Bahkan kalau saya, jadi disangkanya teman-teman saya sampai SMA, saya disangkanya ngajarnya matematika. Karena saya bisa kerja matematika. Bahkan waktu tidak pun itu jurusan saya waktu itu sebenarnya saya nggak akan ngajar bahasa Indonesia Ibu Bapak. Waktu itu saya ngambilnya satunya bahasa Indonesia karena dia diminta sama wali kelas saya, karena kebetulan waktu tahun 86 itu di BPK lagi perlu guru bahasa Indonesia. Jadi udah kamu masuk ke IKIP aja, ikut Sipan Maru supaya nanti jadi guru bahasa Indonesia. Tapi kamu mau nggak didaftarin beasiswa? Tapi terikat, nanti kalau apa-apa kamu harus mau di BPK. Saya mikir, saya orangnya lemah, saya nggak mau. Jadi saya tanya orang tua dulu, nanti bisa nggak biayain saya? Ya udah nggak apa-apa daripada kamu terikat, udah jadi biayain sama keluarga aja. Begitu masuk ke diterima ternyata Sipan Maru, ya udah akhirnya masuk ke situ. Nah waktu pendaftaran Sipan Maru, saya ngambil satunya bahasa Indonesia, yang keduanya saya ambil sastra Jepang 4. Karena saya senang diajar sama Ibu Leli yang semak satunya berbahasa Jepang. Itu yang namanya diajarin huruf kanji itu betul-betul. Dan saya senang huruf kanji kayak hiragana, katakana itu sampai itu juga caranya sama. Saya patokan huruf per kata itu sampai saya bisa huruf kanji. Nah, itu waktu SMA. Jadi begitu waktu terakhir reuni ketemu sama teman-teman, ditanya, kamu ngajar matematikanya? Saya bilang, enggak, ngajar bahasa Indonesia. Makanya aneh, kenapa ngajar bahasa Indonesia? Kan kamu biasanya matematika. Saya bilang, tapi setelah masuk UPI, waktu masih ISIP, saya 4 tahun belajar bahasa Indonesia, itu terlupakan semua Ibu Bapak. Matematika saya lupa, lalu bahasa Jepang sudah saya lupa. Karena tiap semester itu kan belajarnya membaca, menulis, berbicara, menyimak, sastra itu terus sampai saya 8 semester. Jadi yang melekat di sini itu semuanya itu. Saya itu pengalaman saya untuk sekolah. Lalu untuk yang disiplin lainnya yang sampai sekarang masih membekas, itu waktu saya di SDK 5, SMP-nya saya waktu itu SMPK 2 di Kosambi, itu tidak punya yang namanya lapang olahraga. Jadi kalau olahraga itu seminggu sekali, kami olahraganya di Pajajaran. Jadi jam 6 itu harus sudah mengelilingi lapang Pajajaran. Dan si gurunya itu 12 menit sudah
udah siap-siap. Waktu itu yang mengajarnya Pak Alvin, Pak Kristiana ya. Jadi kalau misalnya lari 12 menit menurut pelajaran, itu si gurunya selalu ikut lari. Jadi tidak ada siswa yang malas-malasan. Pokoknya kalau ada yang malas, nggak langsung ada kena. Nah, lalu sebulan sekali pun itu pasti renang. Waktu itu renangnya di sentrum. Di sentrum yang dekat Seman 3, Seman 5 ya, di situ. Nah, masuk Seman 3, guru olahraganya ternyata guru PON. Guru Angga waktu itu Pak Pong Suryatmo itu juga sama. Olahraganya keras juga. Renangnya itu di Budisari. Jadi memang saya udah dididik dari TK, SD, SMP sampai SMA memang udah keras, disiplin, tegas ya udah itu yang saya alami. Jadi begitu ngajar, pertama kali ngajar dapat SMP K5 itu goal super ketat ya, ini semuanya. Jadi udah terbiasa, udah jadi terbentuk lah seperti ini. Jadi kenapa kalau saya seperti itu? Nah ada pengalaman waktu saya ngajar di SMP K5 yang tidak akan terlupakan sampai sekarang. Jadi ibu bapak juga mungkin yang ngajar beberapa sekolah bisa ambil dari cerita saya. Waktu itu waktu awal saya ngajar itu ada guru yang kebetulan ngajar di beberapa sekolah. Ternyata si guru itu telah menyerahkan nilai. Kalau di SMP K5 kalau mau rapat atau kalau mau ulu itu kita suka rapat dulu. Nah waktu dia rapat langsung kepala sekolah waktu bilang gini, makanya kalau ibu bapak tidak sanggup menyelesaikan administrasi atau nilai di satu sekolah, jangan pernah ngajar di sekolah lain. Jadi cukup satu sekolah. Dan itu temunya sampai saya sekarang. Jadi meskipun saya mengajar 4 sekolah, mengajar 3 sekolah, saya selalu membereskan dulu administrasi. Supaya apa? Supaya atasan saya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Dan itu ibu bapak saya dengerin aja, bukan saya yang disinggung, tapi saya malu. Akhirnya saya bilang, oh jadi kalau saya mau ngajar di beberapa sekolah, administrasi saya harus beres sebelum saya ditagih. Tapi untung kepala sekolah yang saya dapatkan berikutnya nggak pernah ada yang bilang, pokoknya yang ngajar di beberapa sekolah cukup satu aja kalau administrasi belum beres. Jadi itu sebabnya kenapa saya selalu sebelum deadline itu selalu membereskan administrasi nilai karena saya jangan sampai kepala sekolah ngomong hal yang seperti itu kepada saya karena itu cukup bikin malu, bikin benar. Jadi itu juga salah satu faktor ya. Lalu yang berikutnya saya paling tidak mau kalau anak saya muncul nilai audit karena belum tertib atau belum menyatakan. Itu saya paling anti. Dan itu bagi saya aib. Jadi kalau misalnya guru yang belum menyatakan prestasi muncul satu ibu loh kayak itu, saya mau nggak mau bapak ibu malunya luar biasa. Jadi saya nggak mau sekarang. Jadi kalau bagi saya aib ibu bapak. Nah itu jadi saya nggak berani ngomong, makanya kamu jangan ngajar di dua sekolah kalau mau beres administratif. Saya nggak cuma itu jadi pelajaran buat saya. Jadi saya kalau mau ngajar berbagai tempat, ya saya harus beresan dulu administrasi saya supaya saya jangan sampai namanya muncul. Nah kalau di Semak 2 nggak pernah ibu bapak sampai nama dimunculkan. Saya ngajar di beberapa sekolah, di sekolah lain itu muncul ibu bapak yang belum menjalankan administrasi, ditulis namanya. Nah, jadi kalau di sini mah nggak pernah Pak Felix, Bu Desi, Bu Yeni itu balager, nggak pernah sampai di posting apa deh nggak pernah, jam PRS juga nggak pernah. Jadi guru Wisma belum mungkin santai-santai ya, santai udah nggak kasih posting, nggak akan ditegur. Tapi kalau saya pribadi saya jangan ditegur, saya beres. Nah itu mengenai administrasi kenapa saya suka tepat waktu dari segala. Lalu pengalaman seperti itu Bapak ya, guru itu paling tidak suka disupervisi termasuk saya juga banyak tapi karena dia kewajiban sekolah ya supervisi. Saya pertama kali disupervisi itu waktu baru bulan saya ngajar. Waktu itu disupervisinya sama Profesor Yus Badudu, itu pembina yang bahasa Indonesia. Itu pertama kali saya disupervisi. Yang namanya baru mahasiswa baru kuliah 1 semester udah langsung supervisi. Waktu itu kebetulan Pak Yus Badudu itu kerjasama dengan yayasan. Jadi beliau yang menyupervisi semua guru bahasa Indonesia. Pokoknya semua BPK Penabur, supervisor bahasa Indonesia begitu. Nah pertama kali itu yang namanya saya belum punya pengalaman, saya nggak tahu menguasai semuanya itu saya tidak tahu. Nah dari situ saya dapat masukan yang banyak sekali. Oh kalau supervisi itu pertama tidak boleh grogi, lalu dikasih penilaiannya. Jadi itu kalau mau di supervisi itu harus seperti ini. Nah dari situlah awal mula saya disupervisi. Jadi berikutnya kalau saya disupervisi, saya udah tahu celahnya. Mungkin yang terakhir kemarin Pak Felix sama Bu Desi itu orang yang saya hitung itu orang yang ke-35 supervisi saya. Makin ke sini jujur aja bukan saya tidak mau disupervisi,
Saya setiap supervisi, saya nggak pernah punya masukan, makanya saya tuh sebel kalau di supervisi ini apa. Saya pengennya kayak waktu Pak Yusuf dulu, Bu Yati, ini kurang ini. Jadi saya mau perbaiki diri, oh saya kurang ini. Tapi setelah kejadian itu, supervisi berikutnya sampai yang terakhir kemarin, saya tidak pernah punya masukan. Jadi saya mau ngajari apa ya, apa yang harus saya perbaiki. Jadi saya tidak tahu, jadi akhirnya ya udahlah saya ngajarin seperti biasa. Kayak itu ya. Jadi saya memang di supervisi, saya nggak pernah mengada-ada, nggak pernah dibuat-buat. Memang hari itu saya lagi kerja, ya saya mulai memang hari itu saya ribut ya saya ribut gitu. Karena memang kadang-kadang saya suka sengaja pengen tahu apa sih masukannya, jadi kadang-kadang suka di tahu pas supervisi ya saya mainin, tapi dari banyaknya supervisi itu selalu pertanyaannya sama. Saya pernah di supervisi juga dari SMA Pasundan waktu saya ngajar di penabur di farmasi juga sama yang SMA 17 juga selalu pertanyaannya sama. Bu, kenapa sih? Karena saya selalu kalau pas supervisi kebetulan lagi presentasi. Kenapa kalau pas ada saya supervisi datang pada saat anak presentasi, kenapa kok Bu kelasnya bisa tertib sih Bu? Kok anaknya bisa diam, bisa merhatiin, terus bisa tanya jawab. Saya Bu di sekolah saya, kalau lagi presentasi temennya ribut sendiri Bu. Itu selalu pertanyaan yang muncul. Waktu saya di waktu akreditasi SMAP 3 juga dua sektor sama pertanyaannya seperti itu. Jadi rata-rata pertanyaan yang diajukan pada saya selalu kenapa pada saat presentasi kok bisa tertib, tidak pernah ribut ke semuanya, diam merhatiin terus tanya jawab lancar, ibu nggak usah teriak-teriak, anaknya jalan sendiri. Nah itu pertanyaan sama semua. Jadi yang pernah supervisi saya kalau pas presentasi itu selalu pertanyaan diajukan seperti itu ya Pak. Nah itu nanti saya bahas keseluruhan, jadi yang saya ceritakan ini mencakup keseluruhan. Nah tahun 89 itu saya mulai ngajar dua sekolah. Saya mulai ngajar dua sekolah, kebetulan waktu itu tahun 8889 itu sekolahnya sore, SMPK 3 waktu itu. Kepala sekolahnya sama Ibu Robi, Ibu pagi-pagi di SMPK 5, sorenya di SMPK 3. Jadi supaya tidak nyari guru dari luar, jadi guru SMPK 5 itu diminta mengajarnya di SMPK 3. Itu 1 tahun sebelum SMPK 3 itu bergabung ke SMPK 5. Itu waktu di sini ya sudah di sending di sini. Nah, mulai dari situ, mulai dua sekolah ngajar. Ternyata ngajar dua sekolah itu kalau bagi saya nikmat ya Ibu Bapak. Oh, ternyata enak ya ngajarin dua sekolah. Jadi bervariasi. Tapi seiring berjalannya waktu itu beda lagi ternyata saya nggak bisa ternyata dua sekolah. Nah, tahun 92 di situ saya mulai ngajar, ingin mencoba ngajar di luar BPK. Saya kan saya belum di BPK, ngajar di BPK lagi. Saya ingin coba ngajar di tempat lain. Saya coba ngajar di Indonesia. Itu aja di Indonesia, oh ternyata seperti ini. Akhirnya saya balik lagi ke BPK. Nah, tahun 93 itu saya jadi guru tetap. Karena mungkin saya juga udah kayak gini sih. Ini Bobo menawar saya jadi guru tetap aja. Begitu guru tetap, saya langsung memegang kurikulum bagian PBN. Dan seruangannya dengan Bu Yeni. Itu yang ngajarin semuanya itu betul-betul Bu Yeni ngajarin semuanya. Dari saya cara bikin denah uang, cara bikin jadwal pelajaran untuk guru-guru. Pokoknya semua administrasi, cara mengajar semuanya itu Bu Yeni yang ngajarin. Makasih ya Bu Yeni udah ngajarin. Dan itu berguna kalau pas aktivitas bikin diajar Ibu Yeni itu semua betul-betul nempel. Dan saya waktu masuk ke kurikulum saya bilang sama Bu Yeni, Bu Yeni karena saya baru, tolong ajarin semuanya. Jadi Bu Yeni betul-betul mengajarkan semua ilmunya kepada saya dan saya dapat terus. Jadi dari berikutnya saya nggak nanya lagi Bu Yeni, jadi saya nggak jalan sendiri. Sampai saya ini mengundurkan diri jadi guru tetap. Waktu itu saya mengundurkan diri karena saya baru punya anak pertama. Yang namanya baru anak pertama mungkin bingung ya bagusnya gimana ya baru tetap. Nah kalau guru tetap itu kan waktu zaman dulu mau ada kerjaan atau enggak itu pulangnya kalau harus sampai setengah 4 ya setengah 4. Saya itu tipe orangnya nggak bisa seperti itu Bapak. Saya di sekolah kalau memang nggak ada kerjaan ngapain, saya nggak suka yang jalan-jalan bermimpi terus ngobrol masak apa, saya nggak suka yang seperti itu. Meskipun saya guru honor, kalau memang saya harus nginep seperti waktu saya di polis, nggak apa-apa, itu memang kerjaan saya. Kalau perlu nginep ya nginep. Tapi kalau saya nggak ada kerjaan, terus saya suruh nongkrong, suruh ngobrol, yang lainnya nggak perlu, saya nggak bisa. Akhirnya saya mengundurkan diri daripada saya harus seperti itu. Ya udah, ini saya keluar dari guru tetap. Akhirnya saya 2 tahun jadi guru tetap. Saya lepas dari guru tetap. Akhirnya saya mulailah melang-lang buana.
Karena waktu jadi guru tetap saya stres Ibu Bapak. Itu yang namanya stres karena apa? Saya tiap hari ketemu orang yang sama, suasananya sama, terus di kurikulum itu harus nagih segala macam, nagih nilai, nagih administrasi. Itu tidak semua guru suka ditagih Ibu Bapak. Ada juga yang akhirnya ke kitanya jadi memusuhin atau apa. Saya nggak bisa yang seperti itu. Jadi akhirnya saya lebih baik bebas. Saya orangnya dengan siapa aja saya hayu gitu. Tapi saya nggak bisa kalau sampai orang ketemu saya cemberut atau bang muka gara-gara saya suka adit. Nah, saya akhirnya oh seperti ini. Jadi akhirnya saya lepas aja kurikulum. Saya mulailah ngajar. Waktu itu tahun 2000 saya ditawari di Semak 2 sama Ibu Oki dapat cerita tentang saya dari Pare. Pare itu dulu murid saya di SMP Kalimantan. Jadi cerita ini ada Bu BI ini ya, saya ditawari Ibu Oki bilang saya tahu Ibu Oki dari anak saya. Itu. Jadi saya ngajar di mana-mana itu dari cerita mungkin yang anaknya mamanya kepala sekolah atau yang bilang mati sekarang itu mantan murid saya juga waktu dari SMP K5. Jadi waktu saya dihubungi juga berarti bantu ya saya dulu tahu ibu waktu diajar sama ibu ya SMP K5. Saya masih ingat pelajaran ibu apa sampai sekarang, sampai saya lupa angkatan berapa ya. Nah itu yang pengalaman ngajar. Nah Ibu Bapak, bagaimana cara saya memanage kelas atau anak tertib dan sebagainya? Saya yakin setiap guru punya ciri khas masing-masing ya. Meskipun kita di akhir tujuannya sama, endingnya sama. Tapi karakter di kelasnya itu masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Saya nggak bisa harus ngikutin dari Ibu Bapak juga nggak bisa ngikutin dari saya. Nah saya kalau pertama kali ketemu siswa di kelas, hari pertama, misalnya kelas 12, pertama kali ketemu saya, begitu masuk, itu mereka biasanya siap kan, siap beri salam. Saya belum jawab semak 2 bisa karena anak di sini kalau gurunya udah bilang semak 2 bisa langsung duduk. Nah saya nggak bisa. Jadi kalau misalnya mereka bilang semangat pagi, saya nggak langsung semak 2, saya keliling dulu, saya rapikan dulu, ayo mejanya rapi dulu, saya rapi, saya bilang kasih jarak buat ibu, karena ibu badannya nggak kecil. Ibu kalau ngajar itu jarang duduk. Saya ngajarnya pasti berkeliling. Saya bilang, jadi kasih lorong. Jadi saya kasih jarak sini. Ibu masuk nggak? Oh masuk. Udah. Geser yang berikutnya itu saya rapikan. Lihat kiri kanan. Dirapikan dulu. Udah rapi, saya baru keliling. Saya sambil keliling, saya periksa baju. Saya lihat. Botol minum harus dibawa. Saya bilang di atas meja itu clean. Jadi semuanya dibawa. Kalau minum harus izin. Kalau misalnya kalian nggak mau bicara, tinggal angkat botol lalu tunjukin ke ibu. Kalau ibu udah mengangguk, berarti silakan. Kalau kamu lagi nggak mau bicara, kalau lagi ngomong, ibu izin. Ibu pasti mengizinkan, nggak akan pernah tidak mengizinkan. Jadi saya keliling, periksa, saya sambil rapikan baju. Kalau masih ada botol di atas meja, saya turunkan. Terus saya keliling, udah rapi, saya sambil lihat sampah ya ibu bapak. Kalau ada sampah, saya bilang keluarkan dulu sampahnya. Saya bilang alasannya. Jadi semua yang saya lakukan itu saya ceritakan ini alasannya kenapa sih harus berdiri tidak boleh duduk dulu termasuk sampah itu saya bahas semuanya. Nah kalau udah dulu saya bilang semak 2 bisa ya silakan duduk. Situ saya baru ceritakan ini. Ini satu kenapa tidak boleh ada botol makanan supaya kamu kalau lagi belajar tidak terganggu. Kalau ada botol kamu tiba-tiba lupa terus ingat meja kamu itu sempit jadi biar mejanya luas itu sampai. Lalu yang kedua kenapa begitu siap tidak langsung duduk, ibu harus mengkondisikan kelas dulu. Jadi kalau lagi siap ngobrol jangan syarat mereka bisa duduk, pokoknya sampai betul-betul mereka siap mau belajar. Kedua. Lalu yang ketiga kenapa tidak boleh ada sampah di kelas itu, kalau ada sampah itu yang namanya langat ibu bapak pasti. Nah, supaya kamu tidak terganggu jadi kelasnya biar bersih jadi tidak ada makanan atau bekas sampah. Jadi kelasnya rapi, kita juga nyaman. Dan mereka berhenti. Nah untuk botol minum, saya pun kalau bawa botol minum, saya simpan di bawah. Dan kalau saya mau minum, saya nggak pernah minum di situ, Ibu Bapak. Saya bawa botol minum keluar. Saya bawa minum di luar. Dan anak tahu itu. Begitu juga handphone. Saya bilang, handphone kalau memang hari itu Ibu tidak pakai, dikumpulkan. Saya kalau sengaja ambil box dari kelas sebelumnya, saya bawa. Terus saya bilang ke mereka, kalau ngajar di atas, saya kalau di sini beda lagi ceritanya. Ibu ke kelas tidak pernah bawa handphone. Jadi kamu tidak bisa mencari kambing kita. Ibu Eti juga bawa buku. Kamu tidak bisa nyamain ibu. Karena ibu ke kelas hanya bawa kaleng pensil, bawa buku, dan bawa daftar nilai. Jadi ibu tidak akan pernah main handphone sampai pelajaran berakhir. Jadi kamu juga tidak ada yang main handphone. Itu yang selalu. Jadi memang saya nggak bawa handphone ke kelas ibu Bapak. Jadi biar mereka juga mencontoh nih apa yang saya lakukan.
ya tahu. Jadi kalau misalnya mereka menyalahkan saya, mereka nggak punya alasan untuk menyalahkan saya. Jadi saya tidak pernah memberi kesempatan pada mereka untuk mencari kesalahan saya. Jadi saya bikin dulu yang betul-betul mereka apa sih kesalahan ibu, jangan sampai gitu. Jadi saya betul-betul saya siapkan dengan aku. Nah kalau misalnya udah duduk tuh, saya ngabsen. Karena baru pertama kan saya belum kenal dulu Pak. Jadi saya selalu bawa denah tempat duduk kecil yang masih kosong. Jadi pada saat ngabsen, saya catat, oh si ini namanya ini. Nah kalau udah ngabsen, saya langsung nggak duduk lagi. Saya langsung berdiri, saya langsung tanya jawab, dan langsung saya pegang di kertas absennya. Saya langsung manggil nama. Dan anak itu kaget. Si ini baru pertama ketemu, kalau nama saya bilang, itu kan penjaga pertama. Kalau begitu, biasanya saya ngejelasin sebentar, jadi saya ngulangin materi pertama. Nah, materi pertama saya itu selalu materi dasar. Saya bilang, ini materi dasar bahasa Indonesia. Dari sini ibu bisa tahu bahasa Indonesia kamu kuat atau enggak. Saya suka ngasih soal yang sederhana itu, Bapak. Saya kasih satu kalimat, mereka suruh nyari SPOK, subjek, predikat, objek, karena dasar bahasa Indonesia kalau mereka nulis atau apapun itu harus tahu mana subjek, mana predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah itu saya bilang kalau ini jelek berarti BI kamu itu dasar bahasa Indonesia kamu itu berarti masih harus diperbaiki. Saya nggak pernah bilang kamu bodoh atau itu enggak. Saya bilangnya kamu kurang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi saya menerangkan. Nah, kalau saya menerangkan ada anak yang ngobrol, saya langsung sebut nama ibu bapak karena kan saya selalu pegang kertas dari tempat duduk itu. Saya langsung panggil nama. Dan pada saat saya menerangkan pegang kertas, saya sambil pegang bolpen juga. Saya tandai. Oh, kalau si ini sama si ini ngobrol ini. Jadi saya tandai. Saya udah hari pertama masuk, saya udah menandai siswa mana yang suka ribut di kelas. Jadi kalau si ini pasangannya sama si ini suka ngobrol. Jadi tiap kelas saya pilih seperti itu. Nah kalau udah, saya biasanya langsung udah saya menerangkan hari itu langsung silakan kerjakan. Dan saya kalau udah lelah saya duduk dulu di Bapak. Nah pada saat saya duduk, kan anak biasanya suka langsung nanya ke temannya. Saya bilang, tidak ada yang nanya ke temannya. Kamu nggak ngerti nanya ke ibu. Jadi tidak ada yang mau diskusi karena setiap pelajaran saya kalau masuk itu saya anggap dari ulangan gitu. Jadi kalau nggak ngerti mereka akhirnya setelah saya bilang gitu, nanti kalau nggak ngerti mereka datang ke depan satu giliran. Kalau enggak saya langsung keliling. Saya kalau keliling karena saya mikirnya gini, tidak semua siswa itu berani angkat tangan dan tidak semua siswa berani maju. Jadi akhirnya saya suka keliling. Nah pada saat saya keliling mereka suka nanya, Bu yang ini gimana? Ya saya jawab, saya jelasin ulang. Nah saya itu tipe guru yang cuek kayak ibu bapak, makanya saya kalau pakai celana panjang memang kalau di kelas sudah berkeliling saya bisa duduk di mana aja ibu bapak, tapi tidak di atas meja ya pasti. Saya jarang duduk di kursi guru, kalau ada tangga papan tulis saya suka soalnya udah jadi situ sambil liatin anak ngobrol sambil pegang di tempat duduk karena baru pertama. Dan setelah itu di akhir saya di akhir tidak pernah bilang terima kasih Bu. Saya paling anti ya kalau akhir disiapkan. Kenapa saya paling nggak mau? Karena saya bilang sama mereka kalau di akhir Ibu keluar aja, nggak usah bilang terima kasih. Karena kamu setahun dengan Ibu itu belum tentu kita di kelas itu nyaman. Mungkin suatu saat Ibu marah atau Ibu pokoknya ada kejadian yang membuat kamu tidak enak, kamu keluar harus ngucapin terima kasih. Nantinya kamu jadi orang munafik. Jadi lebih gak usah lah daripada kamu jadi munafik. Ibu mau keluar kecuali kalau hari itu nyaman. Tapi kalau mereka lagi senang, itu meskipun saya bilang seperti itu, tetap aja bilang terima kasih Bu, itu udah. Ya, tapi kalau di kelasnya memang ada suasana yang hari itu tidak menyenangkan, ya udah saya juga pulang. Nah, Ibu Bapak pertemuan berikutnya, saya kalau udah selesai dari kelas itu, saya itu langsung koreksi Bu Bapak. Saya koreksi, langsung saya masukkan ke daftar nilai, dan saya bikin denah tempat duduk. Saya bikin denah tempat duduk sendiri. Jadi denah tempat duduk yang dibuat oleh wali kelas itu tidak berlaku bagi saya. Saya punya denah tempat duduk, jadi saya bikin. Jadi saya sengaja memprint banyak denah tempat duduknya. Di pertemuan berikutnya saya masuk, saya udah ngatur sendiri. Yang duduk di depan saya itu nilainya paling jelek. Jadi saya urutan keliling, yang paling belakang itu nilainya paling bagus. Dan saya untuk anak yang ngobrol, saya periksanya betul-betul super teliti. Supaya apa? Supaya si anak ini jangan ketemu. Jangan pernah duduk semeja si anak yang nakal. Jadi kalau saya usahakan yang nilainya misalnya anak yang ribut, duduknya berjauhan dari hasil itu. Nah itu jadi enak ibu bapak ngajarnya, suasananya kondusif, saya nggak usah teriak-teriak lagi, dan denah itu saya pegang terus sampai saya hafal. Kalau saya udah hafal, saya nggak berlaku lagi denah, tapi saya tetap bikin denah. Pernah waktu itu ada anak yang angkatan ini iseng, saya udah ngatur, dia langsung oper. Saya kan ngecek setelah mereka duduk, saya akan ngecek kembali.
Saya akhirnya tanya, kenapa kamu duduknya di situ? Ibu setiap ngajar punya ini ya, saya tunjukin sama mereka. Kamu itu duduknya di sini, kenapa kamu berani-berani nukerin? Nah ini saya, oh ya Bu, kira saya Ibu nggak punya denah, saya punya. Nah setelah kejadian itu nggak akan ada yang berani lagi Bu Bapak, karena mereka tahu saya punya denah seperti itu. Dan yang awal-awal kalau pertama kali nilainya jelek, itu mereka mau. Jadi mereka pas pelajaran saya nggak akan berani lihat temennya nggak. Itu yang namanya tunduk, karena kan nilainya mau. Jadi saya bilang ini, yang di depan kamu jangan kecil hati. Ibu tiap masuk itu pasti ada latihan. Nah latihan itu ibu jadikan ulangan. Nah kamu perhatikan baik-baik, mungkin pertemuan yang lalu kondisi kamu lagi nggak beres, mood kamu lagi jelek. Nah hari ini perhatikan biar kamu pertemuan ibu berikutnya duduknya bisa bergeser, kata saya. Jadi dan itu tenang, manjur ya Bu Bapak, dia yang perhatiin. Tapi kalau yang memang anaknya kurang pandai, itu duduknya udah langganan. Tapi kalau yang biasa kayak tadi yang duduknya nggak bagus, itu akhirnya memang berpindah Ibu Bapak. Jadi akhirnya mereka terbiasa nggak malu lagi dan tidak tahu taktik saya itu seperti apa. Nah, untuk yang kenapa kalau pelajaran saya kalau pas presentasi tertib, Ibu Bapak pelajaran saya itu satu tidak pernah ada ulangan. Saya tidak suka ulangan, saya tidak suka PR. Jadi semua yang namanya ulangan itu saya selalu dari 2 jam pelajaran saya nerangin materi. Untuk materi yang susah itu saya pribadi yang nerangin. Tapi kalau materi yang mudah yang sesuai kurikulum kan ada bab-babnya, itu saya bentuk kelompok. Saya bentuk kelompok. Nah kalau kelompok itu di awal saya bilang, ini kelompok kamu 2 jam, 15 menit sebelum berakhir, Ibu akan berkeliling untuk memeriksa tugas masing-masing. Jadi setiap orang harus punya tugasnya. Dan itu saya lakukan. Jadi pada saat mereka diskusi, saya akan periksa terus. Apalagi saya suka lihat kalau misalnya kelompoknya ada laki perempuannya, itu saya paling hati-hati Bu Bapak. Karena saya takut kalau yang sekelompoknya ada pria wanita, itu bisa tangannya kemana-mana, apalagi kalau yang pacarannya Ibu Bapak, itu saya kalau diskusi saya paling takut. Saya takutnya bisa ada anak yang jagel kemana tangannya, apalagi yang pacaran ya. Saya suka bilang aku bukan muridnya. Saya bilang, jadi saya suka keliling. Kalau ada yang duduknya udah berdekatan, saya langsung geser, pindah duduknya. Kamu laki perempuan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau diskusi itu saya capek. Capeknya itu harus merhatiin anak yang pacaran atau yang namanya juga anaknya Bu Bomi itu kalau laki-laki mereka jawabnya Bu udah zaman biasa Bu, kita bukan tahun 90, kata bagi ibu mah enggak sama aja. Jadi akhirnya saya selalu ya, jadi itu selalu eh, nah pada saat diskusi mereka benar-benar tertib Bu Pak, karena mereka tahu itu pasti saya nilai dan 15 menit sebelum berakhir itu betul-betul saya nilai dan si nilai itu berlaku untuk pertemuan berikutnya mereka duduk. Jadi yang 3 orang itu sekelompoknya 3 orang belum tentu mereka duduknya bakal berjejer, enggak. Sesuai nilainya mereka bikinnya sih, oh saya bikin PPT, tunjukin ke ibu, oh saya periksa, oh iya PPT ini. Kamu kerjanya apa tadi? Oh saya ngerjain ini ibu, tunjukin. Jadi tiap orang itu punya kerjaan masing-masing. Jadi tidak ada yang di rumah. Nah kalau udah beres di kelas, saya bilang kirim ke ibu. Jadi lewat WhatsApp. Kirim, nanti pada saat mereka mau tampil, saya print. Jadi saya tahu PPT-nya berubah atau tidak. Kalau berubah, saya kasih nilai yang baru. Saya bilang, ini PPT-nya berubah, ini tambahannya, karena saya punya yang aslinya. Saya lihat begitu ditampilkan, oh ini ada perubahannya. Saya kasih tahu, nilainya berubah ya, karena PPT kamu itu sudah direvisi. Nah, pada saat presentasi, itu semuanya punya lembar kerja Ibu Bapak. Saya kasih namanya lembar menyimak. Saya bilang nilai menyimak ini masuknya ke nilai psikomotorik atau keterampilan. Jadi mereka mau tidak mau itu harus menyimak, termasuk yang presentasi. Misalnya ada presentasi 3 orang nih. Pembicara satu mereka nggak usah menyimak karena mereka berbicara. Nanti mereka dia anak yang ke 1 ini menulis kolom kedua ketiga. Jadi saya kasih 3 kolom. Jadi semuanya seperti itu. Dan saya menghindari yang namanya pelit nilai, bahwa anak itu ternyata senang kalau dapat nilai besar. Saya kalau menyimak pasti nilainya 98, 95. Itu mereka senang sekali sampai mereka suka bilang, Bu, saya nggak pernah ada begini, ada nilainya 95, 98. Saya suka lihatnya kalau menyimak, yang saya nilai begini, mereka menyimak benar enggak? Yang dijelaskan sama temennya itu disalin. Di tengah-tengah saya suka ada tanya jawab. Itu yang kalau yang rajin betul-betul disalin semuanya. Nah pada saat temannya presentasi, saya di belakang Bapak. Saya di belakang, saya betul-betul merhatiin setiap siswa dari depan sampai belakang. Jadi kalau pada saat presentasi ada anak ngobrol aja, saya langsung tanya. Saya langsung tanya misalnya, Alwin, tadi yang dijelasin teman kamu apa? Nah kalau dia merhati, dia langsung jawab. Tapi begitu dia nggak tahu, kadang-kadang anak jawab, ya Bu, saya nggak tahu apa. Ya saya ngomong di situ.
makanya kalau teman kamu presentasi tolong disimak, karena ini materi kamu. Nah, ya, yang lain karena takut kan ditanya, jadi semuanya betul-betul menulis sebenarnya. Nah, kalau udah selesai presentasi, setelah itu barulah saya menjelaskan ulang apa yang dijelaskan sama temennya itu. Nah, setelah itu saya bilang, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, baru lembar minimarknya dikumpulkan. Nah, setelah nggak ada pertanyaan, saya kasih soal sesuai dengan materi hari itu. Dan itu saya jadikan ulang. Dan mereka itu punya diktatnya ada daftar nilai, jadi Bapak semua nilai saya ada di situ. Dan pada saat pembagian laporan, itu nilainya akan sama persis seperti yang ada di situ. Kalau ada yang jelek paling remedial, kalau enggak ya udah mereka nggak datang ke saya itu nilai seperti itu. Dan saya bilang sama mereka, kalau nanti ada orang tua kamu komplain tentang nilai, silakan kamu datang ke ibu, tapi satu syaratnya, diktatnya di bawah. Karena ibu akan berbicara dengan orang tua kamu berdasarkan nilai yang ada di situ. Nanti kalau ketemu dengan ibu, yang malu bukan ibu, orang tua kamu yang malu. Karena apa? Ketahuan anaknya nggak beres. Karena kalau misalnya kamu tertib, itu nilainya sama dengan yang didaftar nilai. Jadi kalau anaknya nggak beres, tapi sampai sekarang itu nggak ada ibu bapak ya. Nah, ibu bapak di diktat saya itu banyak materi pengayaan. Karena saya ngajar kelas 12, saya persiapannya untuk masuk perguruan tinggi. Jadi saya bikinnya kalau mereka nanti masuk UTBK atau tes masuk, jadi banyak pengajarannya untuk mereka masuk. Dan buku itu ibu bapak saya baru tahu kalau buku saya itu ternyata pada saat mereka kuliah mau semester berapapun itu ternyata masih dipakai. Dan saya tahunya itu dari beberapa mantan murid saya yang udah kuliah mau di ITB, di UNPAD atau di Maranatha, itu mereka kalau ketemu saya mereka cerita, Bu, diktat saya itu berguna, Bu. Yang ibu yang pernah ibu bagi itu berguna bagi saya, Bu. Jadi waktu dosen saya nerangin, saya suruh presentasi, saya pakai materi ini dari buku. Emang nggak dari buku yang lain. Itu pakai. Nah, saya nggak ngerti, Bu Bapak. Oh ya syukur aja. Ternyata setelah saya ngalamin jadi dosen, waktu itu saya ditawari jadi dosen di Stikes, ngajar mahasiswa semester 5, itu setengahnya karyawan, setengahnya mahasiswa yang reguler. Saya belum sanggup waktu itu, saya bilang saya kasih waktu karena saya backgroundnya itu S1. Kalau mau dosen kan harus S2. Saya tuh bilang saya lihat kurikulumnya dulu, saya pelajari dulu, kalau saya udah bisa baru saya beli. Ternyata begitu dikasih kurikulumnya itu betul ibu bapak, ternyata yang saya ajarkan di SMA yang materi pengayaan itu semuanya ada di mata kuliah. Akhirnya saya bilang, oh pantesan anak-anak kalau ketemu saya selalu bilang, Bu, buku ibu teh kepake. Saya baru sadar di situ ibu bapak. Oh ternyata selama ini saya bikin diktat, itu mereka kuliah memang iya. Dan saya pun waktu saya ngajar mahasiswa semester 5, itu yang saya ajarkan semuanya dari diktat saya yang saya kasih ke anak-anak. Itu yang saya lakukan seperti itu. Itu kenapa, bagaimana cara saya mengajar yang anak milenial, itu anak-anak kelas 12 itu hampir sama usianya dengan anak saya yang paling bungsu. Jadi ya saya lihatnya seperti mereka, jadi suka nanya, karena kalau anak saya suka bawa teman-temannya ke rumah, jadi saya suka nanya, anak saya di negeri dulu, tapi sekarang udah kuliah, gimana sih anak-anak waktu di sekolah seperti apa, jadi saya coba tahu cerita mereka. Jadi saya lihat perkembangan, kebetulan anak saya itu dua, yang satu jaraknya 10 tahunnya bedanya. Nah yang pertama juga saya suka nanya, gimana sih di SMA-nya, anak saya yang musikal juga sama nih yang paling besar, ini suka bawa temennya ke rumah juga. Jadi saya tahu, jadi saya ngikutin perkembangan anak-anak saya. Oh jadi kalau ngajar anak SMA itu seperti ini. Itu yang saya lakukan Ibu Bapak. Jadi saya bisa tahu kenapa saya bisa mengikuti ya seperti itu. Nah kalau mau manage kelas, disiplin saya juga nggak tahu ya, karena saya pokoknya apa yang saya lakukan, yang saya contohkan, jadi mereka lihat, oh Ibu Eki itu seperti itu. Dan saya bukan termasuk guru yang kepo ya Bu Bapak. Waktu saya kemarin aja, waktu dihubungi Pak Felix, saya sempat bingung juga waktu diminta PLC ini. Karena saya mendaftarkan nama guru, saya lihat dari komennya, waktu Pak Felix yang lembar komitmen itu kan ada penilaian evaluasi guru. Di situ kan ada saran untuk guru. Saya baca semua komen untuk guru-guru di situ. Yang saya itu hanya satu siswa yang nulis, Bu, saya ini I love you, anak saya Bu Evi, saya tahu anaknya siapa. Hanya itu satu. Akhirnya saya di kelas begitu Januari saya bahas, kamu kenapa tidak ngasih komen ke ibu? Ibu kan pengen tahu masukan dari kamu. Ternyata jawaban anak luar biasa, Ibu Bapak. Bu, bukannya kami nggak mau komen Bu ya,
kapok Bu, kita teh ngasih komen teh. Saya bilang, emang kapok kenapa? Bu, kalau kita ngasih komen Bu ya, ternyata si guru teh tahu Bu yang ngasih komennya siapa. Emang kamu tuh, iya Bu, begitu selesai itu Bu ya, saya langsung ditelepon Bu sama gurunya. Komen dia ya. Kamu dengan saya, itu sampai anak bilang itu, bapak saya ketawa waktu itu. Ayah saya bilang gini, kamu komen ibu nggak akan telepon kamu. Ini saya bilang, Bu, kok guru bisa tahu sih Bu, kalau kita komen, itu teh saya Bu tahu. Ya akhirnya sekelasnya langsung ribut. Ya Bu, si telepon Bu langsung. Akhirnya sampai ketawa. Ah enggak, kata saya teh nggak Bu aja lah, kecuali kalau yang langsung nulis sama, ibu tahu. Tapi kalau yang nggak nulis sama, Bu biar nilainya bagus, saya suka bilang, kamu pelajaran apa? Tenang, enggak, si bapak ini, si ibu ini mah, emang kenapa teman? Kita Bu pernah Bu 2 jam pelajaran gak masuk kelas dari dicariin kok Bu. Saya pernahnya, kamu itu gimana sih Pak? Ini sebut nama saya ketawa. Ah, kemudian si bapaknya lagi pusing, banyak masalah, baru kamu, enggak Bu, sering ini cuma sekali 2 kali. Akhirnya saya berkata, oh anak-anak jadi ya itu Bapak, karena mereka mungkin tahu saya mau bukan tipe yang suka langsung ngobrol. Ya, jadi apapun mereka suka cerita. Nah, saya dari situ tahu, oh berarti saya nanti kalau misalnya ngajar, jangan seperti itu. Jadi saya banyak memperbaiki dirinya dari ucapan anak-anak. Jadi kalau apa-apa mereka cerita apa, saya juga seperti itu. Jadi setelah pandemi ini, akhirnya banyak kalau pas ngajar istirahat, karena istirahat gurunya di kelas, mereka banyak suka nyamperin, suka cerita, oh apa segala macam itu anak-anak ditanyakan. Jadi ya semuanya ini ngobrol. Mungkin saya beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ada anak di kelas tiduran, saya langsung main bentak. Sekarang enggak, saya suka nyamperin dulu. Kenapa kamu sakit? Kalau sakit kelupain. Jadi mungkin sekarang pendekatannya lebih bedanya dengan zaman dulu. Kalau dulu ada kayak gitu saya bisa teriak gitu Pak. Bisa teriak atau kalau yang si anak saya bisa langsung siram. Sekarang mah saya enggak. Begitu juga kalau misalnya ada yang lain yang apa dulu mas? Kalau sekarang kalau sekarang itu banyak. Sekarang banyak yang berubah, banyak yang berubah. Jadi kalau ketemu saya, guru-guru yang zaman SMP kelima kalau ketemu saya tahu bilang gini, sekarang ini sudah masa kemumpung. Kalau ketemu sama guru SMP kelima pasti mereka bilangnya sekarang Bu Etinya udah masa kemumpung selama nggak kayak dulu lagi. Dan itu memang saya alami juga Pak. Banyak hal yang saya harus toleransinya itu luar biasa. Dan saya juga sudah belajar semuanya, berarti harus menghadapi siswa. Ya itu ikuti perkembangan zaman ya benar. Tapi tetap ada hal-hal yang mereka jangan lupakan cara menghargai guru. Saya bilang kayak yang hari ini aja yang hubungan pagi kan tentang respect. Itu anak yang begitu masuk seenaknya saya kembali lagi. Kamu dengerin pemahaman saya tadi, respect. Kalau kamu ingin ibu menghargai kamu belajar etikanya gimana caranya. Itu selalu saya terapkan. Saya selalu bilang, nih main itu nomor 2. Kamu mau nilai berapa aja itu bisa ngasih nilai kamu. Tapi attitude kamu itu yang perlu. Jadi itu di kelas selalu saya ajarkan berkali-kali. Jadi kalau kebetulan renungannya apa, saya suka sangkut pautkan. Kamu dengar renungan yang tadi, ya Bu. Kalau enggak, saya ulangi lagi. Berarti kamu tidak menyimak dengan renungan tadi. Ini renungan tadi ulangi lagi. Jadi di sela-sela itu, ya saya selalu dengan renungan tadi itu selalu saya hubungkan kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan renungan yang disampaikan pagi-pagi. Begitu juga kalau renungan pagi-pagi, mereka ribut, saya teriak di Bapak. Saya bilang, kamu dengan ibu itu agaknya beda. Tapi tolong kamu kasih contoh yang baik sama ibu. Biar ibu juga tahu. Ibu juga bukan agamanya sama dengan kamu, tapi ibu menghargai. Nah, kamu tolong simak dengan baik-baik, karena itu buat kamu juga. Ibu juga yang agamanya lain, tetap ibu juga menyimak. Apa sih yang bisa diharapkan? Itu semuanya seperti itu. Baik nyanyi atau apa di awal. Nah, kalau di awal nyanyi nasional, saya nggak pernah berdiri gini, Bu Bapak, saya selalu keliling. Jadi kalau ada anak yang begini, saya selalu samperin, saya langsung tangannya beresin sambil saya nyanyi. Jadi kalau nggak ada suaranya, saya langsung telinga saya tempelkan ke anak.
Oh, baru keluar suaranya. Jadi kalau nyanyi bukan saya nggak menghormati lagu nasional, enggak. Saya sendiri itu betul-betul anak harus nyanyi. Jadi saya periksa anaknya, kan kalau nyanyi itu mereka ini saya anaknya, atau kadang gini, ya begini. Jadi kalau ada anak kakinya enggak, saya benerin. Kakinya harus rapi, harus berdiri tegak. Saya nyanyi, saya pasti itu mereka udah tahu. Jadi kalau saya udah menempelkan telinga ke mulutnya, udah langsung mereka nyanyi. Dan itu akhirnya terbiasa. Akhirnya ini semua sampai sekarang. Betul. Mungkin itu aja Ibu Bapak. Silakan. Sebenarnya Ibu Bapak, jangan dari saya ya. Kebetulan di sini ada beberapa mantan murid saya. Mungkin bisa ditanya dari Ibu Bapak juga tahu ya. Di sini ada Pak Lembang, di sini ada Bung Lin, ada Pak David, ada Pak Freddy, ada Pak Helmi. Itu bisa ditanya mungkin ya. Di sini nggak, di sini ya. Jadi ada Pak Dekin juga, ada Pak Ivan, ada itu mantan saya. Jadi Bapak mungkin bisa jangan saya ngomong makanya saya tahu mending nanya langsung sama mereka. Cuma saya beda dengan zaman mereka, itu langsung Ibu Bapak itu sendiri CCTV ya dari SDM-nya ada di kulkas dikeluarin aja saya. Iya itu ada es krimnya. Udah sih es krimnya dikeluarin aja biar Ibu Bapak bisa ngambil dulu. Oke, kita kasih close ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kesan dulu aja. Hah? Yang mantap. Oke. Yang paling senior Bu, Pak David. Pak David. Ini rujak Bapak Ibu. Gimana kesannya jadi muridnya Ibu Eti dulu? Dulu saya kan yang itu dia sampai kali 3 galak gue itu sangat galak tapi apa banyak hal yang didapat sih. Saya kan sering ngobrol sama Bu Eti kalau saya datang ke mana gitu. Gitu ya. Banyak hal yang didapat dari Bu Eti. Lebih enak nih kocoknya. Lebaran jangan lupa. Oh, Pak Freddy mungkin Pak. Freddy ya, Pak Freddy. Udah lupa sebenarnya yang pasti yang Ibu Eti ajarin itu saya pakai sih. Waktu apa sih ada kartul itu ya. Nah itu tuh kata bahasanya saya pakai buat meriksa kartul waktu itu. Masih ingat sih itunya. Itunya aja sih. Sama satu lagi waktu guru yang judes waktu itu. Aja. Mau 89. Masih gadis ya, Bi? Masih kan sudah judes. Direkam, direkam. Waktu itu saya belum ngatur. Saya semuanya. Saya saya sudah ingat tempat duduk itu baru-baru di Bonovi. Jadi waktu zaman karet belum. Itu ide saya muncul itu setelah zaman UN saya ngajar kelas 12. Nah dari situ karena saya ngedrill siswa yang nilainya kurang, jadi saya mulai di situ. Jadi saya enak mana anak yang harus di drill, mana anak yang bisa saya lepas. Itu sebenarnya tujuan dari situ. Nah, Ibu Bapak dengan ujian seperti itu ya, mungkin pesan saya Ibu Bapak jangan pernah meremehkan siswa, ngejat siswa ya. Karena saya sampai sekarang juga, saya masih terngiang ada satu siswa yang nilai UN-nya itu 72. Dia paling rendah di antara semuanya, sementara yang lain 98, 80. Nah, siswa ini saya 72 dan di akhir saya marahin waktu udah pengumuman kelulusan. Kamu bikin malu ibu, nilainya 72. Si anaknya itu dia perempuan.
Tapi sebulan kemudian si anak itu datang lagi ketemu saya hanya untuk nyari saya, cuma untuk bilang begini, Bu, saya nggak malu nilai 72 karena teman saya di negeri 72 itu nilai paling tinggi. Dan itu saya terpukul sekali Bu Bapak, ternyata saya salah ya. Saya cuma waktu itu membela diri. Ya beda lagi, kan yang ngajarnya Ibu Eti, bukan guru negeri, Ibu kan guru swasta. Jadi kamu tetap harus ikut. Iya Bu, tapi saya sekarang nggak malu Bu. Waktu itu saya malu disebut Ibu dan paling jelek. Tapi ternyata teman saya di negeri itu juga paling tinggi Bu. Itu juga gitu. Jadi setelah itu saya nggak pernah lagi anak mau nilai berapapun, saya nggak pernah mau ngejek dia atau menegur dia, ya udah nilai seperti itu. Itu biasa. Oke, luar biasa. Pak Reno? Saya pernah jadi wali kelas. Apa ya, sebenarnya banyak Bapak Ibu apa ya yang didapat dari Bu Eti, tapi ada dua kejadian penting menurut saya yang saya sampai ingat sampai sekarang. Yang pertama itu hari pertama saya masuk sekolah, saya udah dengar dari teman-teman wali kelasnya Bu Eti, kata anak-anak SMPK 5, nggak Pak memang. Nah di minggu pertama pertemuan Bu Eti saya nggak masuk karena saya itu ikut kompetisi bola di Jakarta. Wah udah ini mati saya pikirannya gitu kan. Karena tadi Bu Eti kan bilang setiap pertemuan ada tugas ya Bu ya. Bukan tugas sih, maksudnya dianggap sebagai penilaian gitu. Wah udah mampu saya. Terus dibagi kelompok lagi. Saya belum nggak tahu saya dapat kelompok yang mana gitu. Nah akhirnya pas 2 minggu kedua ketemu lagi sama Bu Eti. Saya disuruh presentasi. Wah udah mati, ini mati dia bilang. Nah pas saya maju ke depan ada satu materi yang ditanya Bu Eti. Ini makanya saya ingat banget. Reinmar, apa itu nilai-nilai estetika dulu? Terus saya jawab, karena saya mungkin pernah ngedengar estetika, saya jawab aja, nilai-nilai keindahan, Bu. Ya, betul, bagus. Itu kata-kata bagus, Bapak Ibu. Saya ingat sampai detik ini. Itu, jadi, karena apa? Lihat Bu Eti, maksudnya itu yang, wah killer katanya gitu kan. Terus dapat pujian dari Bu Eti itu jadi luar biasa. Bahkan dari situ saya langsung dijadiin KM ya Bu ya. Disuruh kita tuh kelas 10D waktu dulu ya 10D, terus disuruh nyanyi di kebaktian. Bu Eti yang langsung ngomong saya, dan ngomongnya juga gini, Reinmar, saya udah tahu kamu waktu di SMP. Tahu dari mana? Saya bilang gitu. Ibu udah apa ngobrol sama guru-guru waktu di SMP kamu gimana? Kamu sekarang yang kamu pimpin teman-teman untuk kebaktian. Wah itu penghargaan yang luar biasa buat saya. Jadi makanya saya ingat sampai hari ini. Tapi yang kedua, nah ini yang menyedihkan. Yang menyedihkan. Karena saya mengecewakan orang tua saya. Waktu itu saya nggak bisa masuk IPA. Dan itu Bu Eti manggil orang tua saya. Dan saya nangis Bapak Ibu di depan Bu Eti. Itu jadi 2 momen yang nggak pernah bisa saya lupain sampai hari ini dengan Bu Eti. Saya nangis di situ. Bu Eti, saya pikirnya nggak naik kelas gitu ya. Waktu itu tuh. Ternyata cuman karena nggak masuk IPA dan IPS, karena dulu orang tua saya nitipin ya Bu ya, mungkin tolong dibimbing supaya bisa masuk IPA gitu ya Bu ya. Ternyata saya nggak bisa masuk IPA. Wah itu luar biasa lah, saya kecewa aja, saya ngecewain Bu Eti, saya ngecewain orang tua saya. Tapi waktu itu kelas 11 saya bisa buktiin, saya bisa maju lagi ya sampai hari ini. Jadi itu 2 momen yang berkesan buat saya dengan Bu Eti. Oke, nah itu saya yakin sama Bu Eti sendiri ada disimpan di dalam hati ya Bu Eti ya, pesan-pesan gitu ya waktu Reinmar. Nah itu tuh sebuah apa ya sebuah seperti air mancur gitu, kesegaran gitu. Ternyata pengajaran yang selama ini diberikan ngasih berkat juga ya. Oke, nah teman-teman silakan, siapa yang mau bertanya? Pasti ada yang penasaran sama Bu Eti. Ada yang mau nanya? Pak Suwanto mungkin? Boleh saya. Nah, Terima kasih Bu Eti atas sharingnya. Ini keren banget menurut saya. Saya mau ngasih satu pernyataan dan satu pertanyaan. Yang pernyataannya adalah, saya sebetulnya kalau misalkan di-compare sama Bu Eti, saya termasuk guru yang mungkin sangat bertolak belakang sama Bu Eti. Cara mengajar anak, terusnya itu pendekatan ke anak itu terus terang aja sangat berbeda. Jadi tahun kemarin itu
pemberian motivasi itu adalah sesuatu yang efektif untuk anak mendapatkan nilai yang baik. Sekarang itu ternyata enggak. Jadi pemberian motivasi itu baik sebetulnya. Tapi itu tuh kalau misalkan kejadiannya di flashback 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. Sekarang tuh enggak. Nah, terus saya cari tahu. Ternyata memang benar. Jadi kalau misalkan motivasi sekarang, kalau misalkan kita memberikan motivasi ke anak-anak sekarang dengan dulu, itu sangat berbeda. Kalau sekarang, kalau kita kasih motivasi, itu seperti bubble. Jadi mereka tuh kasih motivasi langsung pecah. Jadi itu kan nggak ngaruh sama sekali. Nah, yang pengaruh itu apa sih sebetulnya untuk sekarang itu agar anak-anak itu mendapatkan nilai yang baik misalkan. Atau jangka panjangnya itu untuk meraih kesuksesan, ternyata jalan terbaik adalah kedisiplinan. Nah, Ibu sudah mengajarkan sih sebetulnya sekarang itu tentang kedisiplinan. Jadi waktu saya compare sama Ibu, saya tuh nggak pernah ngasih kedisiplinan ke anak-anak sebetulnya. Tapi saya ngasih motivasi. Ternyata dulu efektif. Saya nggak perlu ngatur anak, tapi saya ngasih motivasi, saya ngasih cerita-cerita segala macam. Nah, tapi kalau misalkan sekarang saya kasih, itu ternyata tidak berlaku lagi. Anak-anak saya kasih motivasi, itu efektifnya itu sangat sebentar. Jadi cuma semangat beberapa menit, udah ambiar. Saya cari tahu ternyata untuk ngasih kedisiplinan itu jauh lebih efektif sebetulnya. Dan Ibu sudah memberikan sharing itu mengenai kedisiplinan sebetulnya. Jadi saya sebetulnya bisa jadi akan mengubah cara sih, ya mungkin ya mengubah cara yang menurut cara saya, tapi inspiringnya mungkin dari Ibu. Itu pernyataan saya. Terus pertanyaan, ya kalau saya itu ada beberapa materi, ya ada yang gampang, ada yang susah ya. Kalau misalkan materinya gampang, dengan metode apapun itu mudah. Yang saya kesulitan sebetulnya gimana cara Bu Eti ngasih materi atau cara mengajar untuk materi-materi yang sangat susah. Di bahasa Indonesia tentu saja pasti banyak ya. Yang susah itu gimana caranya sih Bu? Apakah Ibu ngasih metodenya itu selalu sama tiap tahun? Ini makanya kalau misalkan materinya susah harus pakai cara ini misalkan. Atau gimana menurut Ibu? Ya, terima kasih Pak Suwanto. Nah, untuk metode ini, Ibu Bapak, karena saya pernah jadi murid juga, saya setiap mau mengajar, itu saya usahakan setiap pertemuan, itu saya beda-beda. Karena satu menghindari supaya saya kalau ketemu saya, anak bisa nebak saya. Jadi kadang-kadang kan kalau guru waktu saya sekolahnya, selalu guru itu datang ngajar menerangkan latihan, ngajar menerangkan latihan. Itu saya hindari. Jadi kalau misalnya nih, kan saya ada jadwal presentasi, ini ada 12 kelompok. Saya selalu ngatur, oh besok jangan presentasi, ini hari ini udah presentasi. Saya ngajarnya Rabu sama Jumat. Jadi kalau Rabu presentasi, saya di hari Jumatnya menghindari presentasi. Saya cari materi apa yang menarik. Jadi saya kadang-kadang mereka suruh bawa pensil warna, bawa HPS, bawa spidol. Nah biar mereka relax dulu. Nanti pertemuan apa, kapan, saya ganti lagi. Saya kadang diskusi kelompok, tapi itu tadi diskusi kelompok itu capeknya luar biasa. Jadi setiap pertemuan saya akan ubah dulu itu metodenya. Jadi usahakan tiap pertemuan jangan monoton. Jadi nanti hari ini diskusi, besok saya latihan, besok apa. Itu selalu sebelum mengajar, 1 bulan sebelumnya saya sudah persiapkan. Nanti materi ini saya ngajarnya begini, nanti materi itu saya ngajar begini. Nah untuk yang materi yang sulit, biasanya saya ngajarnya per bagian, jadi sedikit-sedikit dulu. Misalnya di yang sulit di bahasa Indonesia itu majas ada 40. Saya waktu ngajar materi majas 40 itu diprotes sama siswa, Bu, banyak-banyak trik, majas 40. Udah aja Bu yang ringan-ringan, Bu, kayak hiperbola, personifikasi. Saya bilang, Ibu punya dendam pribadi sama yang namanya majas. Karena waktu itu pernah waktu ujian Ibu Bapak, saya ngajar waktu awal saya ngajar kelas 12, saya ngajar majas itu yang ringan-ringan, bener yang personifikasi, litotes, hiperbola, yang seperti itu. Begitu ujian, soal ujian yang keluarnya selima, kontradiksio, interminis, paralipsis, itu anak nggak bisa jawab semua. Bu, ayam majasa, seugma, paralipsis, koreksio, apaan Bu yang kayak gini? Nah dari situ Ibu Bapak akhirnya pertemuan berikutnya saya ngajar kelas 12, semua majas saya keluarkan. Jadi begitu tahun berikutnya UN, ada majas yang aneh-aneh, mereka udah langsung disangka.
Nah, materi majas yang susah itu karena 40, saya harus menjelaskan perbedaan antara majas satu dengan yang lain. Saya selalu masih kata kunci. Jadi misalnya seperti ironi kan ada 3, sindiran ada 3, ada ironi, sinisme, sarkasme. Nah, gimana caranya supaya mereka itu bisa membedakan? Jadi saya suka cari celah dulu biar mereka menghafalnya mudah. Saya bilang ironi itu kalau nyindirnya halus. Tapi kebalikan, misalnya pagi benar kamu datang padahal udah pukul 12 pagi tapi sudah 12, tapi ada sindiran, saya bilang gitu. Nah, kalau sinisme itu nyindir, nyindir tapi tidak pakai kata kasar. Jadi misalnya benci ibu lihat wajah kamu, nah itu udah nyindir. Nah, sarkasme kamu cari yang ada kata binatangnya, seperti kalau kamu ngobrol ada dongengnya. Nah, itu yang sulit. Jadi kalau ada yang sulit saya suka cari celah gimana supaya anak bisa membedakannya mudah. Nah, begitu juga di majas itu ada yang majasnya lawan kata. Ada antitesis, lalu ada paradoks, lalu di situ ada juga oksimoron. Itu saya jelasin bedanya. Jadi saya selalu ngambil kalau materi yang susah, itu saya selalu ngambil kata kunci yang arahnya ke situ. Jadi anak, oh mudah aja kalau ketemu ini, saya suka bilang, yang lawan kata letaknya berdekatan. Langsung mereka jawab antitesis, Bu. Lawan kata yang letaknya jauh, paradok, Bu. Nah, di situ berarti udah tahu. Berarti itu kalau misalnya saya tidak ngasih kata kunci seperti itu susah sekali ngebedainnya. Susah Bu, paradok, antitesis, kontradiksi interminis, ini teh apa? Jadi saya selalu bilang, pokoknya kalau kontradiksi interminis yang ada kata kecualinya, atau ada kata tanya. Nah itu, jadi kalau ada metode kayak gitu, saya selalu cari cara, saya selalu bilangnya kata kunci. Jadi kata kuncinya ini, dari 40 majas, supaya bisa mereka menghafal dengan mudah, saya semua majas saya kasih, ini kata kuncinya ini kata kuncinya ini. Begitu saya kasih kalimat, saya tuntun. Ini kalimat ini, yang tadi dibilang sini kata kuncinya ini, orang mereka langsung jawab. Nah di situ, jadi setelah saya jelasin kata kunci, saya kasih dalam kalimat, saya pancing, kalau mereka susah, saya bilang lagi, ya tadi ibu jelasin, yang ada ini saya kasih rambu-rambunya, dan itu akhirnya bisa. Tuh, itu materi yang susahnya seperti itu. Karena kalau dibeli saya kira yang paling susah majas ya. Itu jadi, dan itu dipakai terus sampai kelas 12. Nah itu mungkin yang mau saya ajarkan. Jadi saya ngasih yang termudah dan selalu bilang kata kunci dulu. Ya, itu mungkin terus. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Hah? Atau udah paham semua ini langsung? Hah? Sudah banget, semua melihat Amelia. kayak peserta. Bahasa tahu. Kalau saya tadi dengar cerita ibu dan memang saya juga tahu gitu ibu kan cukup banyak kegiatannya gitu ya, mengajar di beberapa sekolah, terus juga kegiatan yang lainnya mungkin ya di keluarga gimana. Nah, terus saya juga suka lihat Bu kalau ibu kan latihan anak-anak itu kan banyak ya soalnya, dan itu ibu koreksi kan satu-satu gitu. Satu latihan tuh bisa sampai 20-30 nomor bahkan lebih gitu ya. Tapi ibu tuh koreksi dan begitu pertemuan berikutnya tuh udah langsung selesai gitu ya. Terus ibu juga masak gitu kayak gini. Nah itu ibu bagi waktu gimana gitu ya? Misalnya jam pertama saya ngajar itu saya belum punya koreksian. Jadi di jam pertama misalnya masuk 12 deh. Saya selesai menjelaskan saya bisa berkeliling itu. Nah jam ketiga kelas kedua saya udah punya koreksian yang kelas sebelumnya. Nah di situ saya mulai ngatur antara setelah saya beres mengajar menerangkan, saya sambil ngoreksi tapi mata saya sambil berkeliaran di mata, dan denah tempat duduk itu udah standby. Jadi kalau anak lagi ngerjain soal terus mereka lengah sedikit atau ngobrol sedikit, saya langsung tunjuk. Ada apa kamu nanya? Ini Bu nggak ngerti ke ibu. Tidak ada yang nanya ke temannya. Dan itu mereka lakukan. Jadi sambil koreksi. Jadi di kelas yang kedua itu koreksian saya yang kelas sebelumnya udah beres. Jadi udah beres, saya langsung masukkan daftar nilai dan saya langsung bikin DNA. Jadi begitu beres saya masukkan ke daftar nilai, saya langsung bikin DNA tempat duduknya. Udah beres itu satu kelas. Kelas berikutnya sama seperti itu. Nah yang kelas terakhir kan nggak sempet tuh. Nah, kelas terakhir saya bawa pulang ke rumah. Nah, untuk yang pulang ke rumah, biasanya saya udah beres kerjaan di rumah, baru saya bereskan. Kalau misalnya saya belum beres, saya nggak bisa tidur. Jadi saya tidur kalau udah beres koreksian. Karena kalau belum beres, saya udah tidur, itu saya suka terbangun lagi. Itu yang selalu seperti itu. Jadi koreksinya. Gimana ya Bu ya?
Eh, kalau menurut mungkin yang kita muda-muda, maaf Bu, hal kayak gitu tuh sulit atau enggak secara manusiawi bosen banget gitu ya, kerjain kayak gitu tuh bosen gitu. Kadang-kadang kita anak muda ya 2-3 kali konsisten, kesenanya habis turun gitu. Nanti ada yang ngingetin, konsisten lagi, turun lagi gitu. Nah, kira-kira gimana gitu Bu jaga konsistensi? Ibu kan udah dari tahun sekian sampai sekarang itu ngajar mulu. Saya aja kayaknya yang udah hampir 10 tahun ngajar gitu. Ibu yang udah berpuluh-puluh gitu gimana Bu? Kalau itu saya pikirnya gini Bu Bapak, karena kan di awal saya udah janji sama anak-anak, Ibu setiap pertemuan itu pasti ngatur dengan tempat duduk. Dan itu menjadikan, oh saya harus beres. Jadi saya jangan sampai mengecewakan siswa, karena siswa itu sudah ngasih kepercayaan sama saya, berarti ya saya harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya bilang sama mereka, Ibu orangnya komitmen Ibu akan Ibu laksanakan. Jadi Ibu selalu konsekuen apa yang Ibu katakan, ya Ibu lakukan. Jadi kalau kamu misalnya lihat Ibu nih tidak sesuai dengan yang Ibu sampaikan, kamu boleh mengkritik Ibu. Jadi di awal tadi saya udah bilang, saya menghindari untuk anak mengkritik saya. Jadi saya mencari celah, jangan sampai anak ada yang sekecil-kecilnya itu bisa mengkritik saya. Jadi saya usahakan itu betul-betul sempurna. Jadi begitu masuk, mereka nggak akan bisa, Bu koreksian saya, oh Bu nilai saya yang lalu apa? Nggak pernah. Karena saya harus ngatur dena. Jadi saya usahakan gimana caranya. Ya kalau memang saya harus tidur malam, ya nggak masalah Ibu Bapak. Jadi saya pulang sore ya, saya pasti ngobrol dulu dengan keluarga, apa, saya dengar cerita anak-anak dulu di rumah. Nah setelah itu udah mereka masuk ke kamar masing-masing, nah baru saya kerja Ibu Bapak. Jadi itu. Jadi saya mau sampai jam 12 malam atau apapun, ya saya kerjakan. Ya, paling gitu. Makanan kita enak. Masak tetap, masak tetap. Ibu Bapak. Nah, Menghilangkan stres kan apa Ibu Bapak, saya orangnya senang masak. Jadi kalau dalam resep baru saya coba. Bukan berarti kesimpulannya kita buat stres Bu Eti. Sebetulnya mungkin Bu bisa seperti kita ya, jadi sering ke distract. Kita kasih Ibu itu akun Instagram sama akun TikTok. Kalau misalkan Ibu tergila-gila sama itu, pasti Ibu akan ke distraksi sebetulnya. Jadi saya ngerasanya begini Bu, fasenya Ibu dengan fasenya kita tuh berbeda. Zamannya Ibu dengan zamannya kita tuh berbeda. Kalau misalkan zamannya kita itu benar-benar kerjaan kita, kalau misalkan kita tidak disiplin, kita tuh sering ke distract. Ya kan, kalau misalkan saya lagi ngoreksi ya, ada notif nih, lihat dulu sedikit, lihat dulu Instagram, lihat dulu bulu tangkis, terus habis itu lihat TikTok. habis aja sejam. Nah, kalau misalkan Ibu ingin seperti saya, Tips ya. performa Ibu turun nanti. Tapi main itu Instagram, TikTok gitu. Ibu mah pegang handphone kalau misalnya saya lihat pengumuman, kalau nggak mah jangan ya. Bu Eti, jadi kalau misalkan untuk sebagian kita nih, kayaknya ya, saya sih punya hipotesis begini ya. Kita tuh melihat sesuatu misalkan Instagram itu oke, TikTok juga oke ya. Makanya pengumuman itu seringkali nggak dilihat. Itu kenyataan. Ya kan? Nah kalau Ibu karena mungkin tidak ada akun Instagram, nggak ada TikTok, nah yang paling Ibu menarik itu adalah ya marketing. Makanya Ibu harus bikin TikTok sama. Bukan Ibu Bapak, saya nggak terlalu suka pegang handphone karena jujur aja makan saya juga ini udah menlima, jadi saya menghindari. Makanya saya kalau mau negur siswa di kelas itu saya tidak pernah teriak. Saya kalau karena pernah waktu itu karena saya ingin terus saya karena saya ingat waktu itu saya belum bikin di tempat duduk. Saya ingatnya kalau yang duduk di situ itu namanya Alvin aja. Jadi begitu masuk kelas saya teriak, Alvin, kenapa kamu detik ngobrol itu kelas ketawa semua. Jadi saya bilang, kenapa kamu ketawa? Bu, si Alvin mah di situ, Bu, di Nah, dari situ Ibu Bapak, saya kenapa bawanya ke tempat duduk karena saya merasa obeng saya juga cukup tinggi. Jadi kalau saya bilang di kelas, Ibu ini udah tebal. Jadi mereka nggak percaya saya minimal. Saya bilang kalau Ibu ngoreksi, Ibu nggak perlu kacamata. Tapi kalau Ibu mau lihat kamu jauh, Ibu harus pakai kacamata.
Nah, jadi itu jadi kenapa saya suka menghindari, saya paling kalau lagi bete sekali saya paling buka Facebook. Saya suka lihatnya tulisannya Bu Novi itu paling banyak di Facebook, saya cuma lihat itu aja. Terus suka lihat yang Pak Felix kan pengumuman ibu bapak ngisi ini, terus tiba-tiba Pak Felix posting lagi diisi, saya cuma bilang ih guru-guru teh ngisi sama Pak Felix cuma gitu. Ini kan lebih bagus loh, Bu. Bahaya lu distraksi gue. Ilmunya banyak Bu di sana. Bagus ilmunya. Ya paling kalau bisa anak saya paling suka cerita, Bu ini Bu ada yang bagus. Saya suka tahu informasi yang seperti itu dari dua anak saya Bu Bapak. Bu ada ini, saya suka cerita, saya dilihatin. Terus anak saya yang besar juga, Bu ada ini. Jadi saya tahunya suka dari mereka yang cerita. Terus lagi saya pulang sekolah, ada kejadian apapun yang mereka cerita. Jadi saya tahu perkembangan dari mereka berdua. Gitu. Kecuali kalau misalnya mereka udah pada kerja, nah, mungkin saya juga kehilangan jejak. Jadi saya tahu perkembangan zaman sekarang banyaknya dari mereka. Bu, sekarang ada ini tuh yang lagi rame. Suka ngajak main pun ya mereka, Bu, kita pergi kemana ya Bu ya? Mereka yang punya jadwal. Jadi saya cuma tinggal ngikutin, Bu, nanti kita ke sini. Jadi mereka yang cari tempat makan, cari tempat main. Cuma memang saya tidak suka posting. Anak-anak saya juga dulu-dulunya nggak suka posting. Jadi kita mau kemanapun nggak pernah muncul. Oh ini kadang-kadang kan kalau lihat status guru lain ini lagi di sini. Ini lagi makan. Ya, saya mah enggak ya udah biarin aja. Jadi itu hanya untuk difoto sih difoto, tapi hanya untuk konsumsi keluarga aja. Jadi kadang-kadang saudara saya nggak tahu ini lagi di mana, pokoknya rumahnya kosong aja. Padahal lagi pergi kemana. Jadi saya tahunya dari anak-anak dua itu tahun. Oke. Bu Eti mau nanya nih. Kan kadang kalau kita udah capek ngejelasin gitu ya, kamu yang aja gitu. Anaknya ada yang nggak perhatiin gitu Pak. Terus pas lu ngerjain, nanya lagi hal yang tadi yang udah dijelasin. Nah, padahal saya udah semangat, udah capek gitu. Respon yang terbaiknya harusnya gimana? Kalau ada yang seperti itu, biasanya saya menerangkan lagi. Jadi kalau ada anak saya, Bu yang tadi, saya suka menerangkan lagi, tapi di akhir ada kalimat terakhirnya. Makanya lain kali kalau ibu sedang menjelaskan, tolong diperhatikan. Jadi kamu tahu, ini yang tadi ibu jelaskan dari awal. Atau kalau enggak, saya suka nunjuk ke temennya. Tadi yang ibu jelasin apa? Kalau temennya sama, nggak ngerti ya saya suka jelasin pulang. Tapi kalau temennya jauh, saya suka bilang, bagus, kamu berarti memperhatikan ibu. Jadi saya bilang lagi kembali ke anak yang tadi. Makanya kalau guru lagi nalangin itu berlaku bukan untuk ibu aja, semua guru tolong diperhatikan. Jadi kamu tidak menanyakan pertanyaan yang memang sudah ibu jelaskan. Jadi nggak di awal ya, nggak di awal kasih tahu bahwa kan tadi udah jelasin, kamu tuh harusnya perhatiin. Itu ibunya nggak jelasin. Jadi saya jelasin dulu, baru di akhir kalimatnya nyepet. Jadi Itu mah jasa Bu. beda kalau dalam zaman dulu. Kalau zaman dulu mah udah langsung bentak dulu dan tidak dijelasin. Nah, ternyata itu menimbulkan sakit hati. Iya, nah itu. Jadi makin kesini tak banyak perubahan sih. Bu Eti, berarti perubahan signifikan antara dulu dengan sekarang itu ibu lebih sabar ya Bu ya, Iya. menghadapi anak-anak ya. Lebih mengerti. Bisa Lebih jadi kehidupan. Bu ini yang tahu saya dari tahun 86. Iya, biasa berarti itu kedisiplinannya mah tetap dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu ya, tapi mindsetnya bisa berubah luar biasa gitu ya. Tadinya begitu galaknya, nggak mau tahu anak, kan tambah lama tambah ngerti anak. Disiplinnya tetap, yang bagusnya tetap ada, tapi yang hal harus diperbaiki tetap dirubah terus sampai sekarang. Selain disiplin, memotivasi, jadi dua hal penting itu memang yang berlaku untuk anak-anak udah ada semua di Bu Eti. Luar biasa Bu Eti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, Terus saya mau nanya, gimana sih caranya ngajar sama anak-anak gitu ya, tetap seru dan anak-anak tuh bisa dapat manfaat dari pelajaran yang ibu bagiin gitu. Karena selama saya jadi muridnya ibu waktu di SMP Kalimat, ibu tuh salah satu guru bahasa Indonesia favorit saya karena saya nggak dulu ngalamin ternyata belajar bahasa Indonesia tuh seru dan ada gunanya gitu Bu. Ada tips nggak Bu buat kita kalau iya, jadi legend banget nih. Apa ya? Ada tips nggak Bu? Saya biasanya yang ngajar nih sekarang di Bapak misalnya. Untuk yang di kelas dulu aja. Nah siswa misalnya kalau pas pelajaran itu yang wanita terutama
Saya lagi menerangkan tiba-tiba suka ada anak yang nyisir, ada kaca terus nyisir. Saya nggak pernah marah sekarang, saya cuma nyamperin, saya ambil sisirnya sama kacanya, saya bawa ke kursi guru, saya praktekin, saya nyisir, saya ambil kaca, saya nyisir ini. Terus akhirnya saya minta penilai sekelas. Ini sekelas tolong menilai ibu. Bagus nggak nih, ibu seperti ini. Akhirnya mereka komen. Komen, nggak bagus ibu ya. Sekarang ibu kembalikan sama kamu. Tadi ibu lagi nerangin nih, teman kamu nyisir. Kamu usianya di bawah ibu. Ibu aja yang usianya lebih tua dari kamu kan nggak pantas saya gitu. Jadi kamu tolong ya ibu, saya balikin. Jadi si anaknya ibu saya minta maaf. Dan itu tidak mau satu. Lalu yang kedua, anting bu, Pak. Itu anak yang perempuan. Itu antingnya kadang-kadang di sini sampai 3. Saya mah nggak marah, saya cuma bilang gini. Saya bilang di kelas. Sebelumnya saya nanya dulu ke anak. Kamu kalau antingnya 3, kecantikan kamu nambah 3 kali lipat enggak? Nah, akhirnya saya bilang gini, kalau kecantikan kamu ya dengan anting 3 nambah 3 kali lipat, besok Ibu Eti mau pasang terus. Dia 5, dia 5. Jadi biar kecantikan Ibu itu 10 kali lebih cantik besok. Itu satu. Lalu yang kedua, saya kalau ngajar di kelas Ibu Bapak, kalau misalnya, apalagi yang kalimat baku non baku ya, itu kalimat non baku kan itu banyak yang bahasanya bahasa sehari-hari, bahasa yang kasar apalagi kan anak itu. Nah kalau di kelas saya tiba-tiba lagi nerangin di kelas kan anak ngomongnya kadang aing sia itu muncul nih. Nah kalau udah muncul seperti itu saya suka langsung ikutan ngomong aing sia aing jelema sia naon. Dan mereka itu tahu kalau saya tidak suka ngomong kasar. Jadi akhirnya kalau anak lagi bertengkar kadang-kadang saya pernah ngalamin saya lagi nerangin itu anaknya bertengkar. Sia, aing, anjing, goblok. Saya langsung marah itu. Kamu dengar, kamu tahu kata goblok? Kata saya. Nih, ibu orang Sunda. Nih, ibu jelasin ya. Goblok itu di bahasa Sunda. Kalau kamu pakai baju yang gombrang, kebodohan, sehingga ibu ya gombrang, berarti ibu pakai baju goblok. Teteh baju teh gombrang. Jadi kalau kamu bilang goblok, kamu lihat dulu artinya. Nah, kamu kalau disebut goblok, kamu marah ya. Padahal itu artinya baju gombrang. Tapi kamu jangan pernah coba-coba ngomong ke guru kamu. Waktu itu jangan ini. Baju bapak goblok. Jadi kamu lihat dulu. Lalu misalnya kalau ada guru kamu nih marah, kamu dibilang koplok, jangan marah. Koplok di bahasa Sunda itu kalau kamu suka lihat telinga dogi itu kan kalau jangan suka koplok-koplok, nah ini koplok itu jadi kalau kamu dibilang koplok kamu diam aja. Nah itu mau bukan hubungan. Nah kamu kalau yang seperti itu kamu tidak tahu arti, tapi kamu marah kata saya. Tapi kamu tahu artinya, kamu nggak marah. Contoh penggunaan kata anjing. Kamu kalau ngomong anjing, kamu nggak pernah marah kan? Padahal Tuhan sudah menciptakan kamu manusia sempurna. Kamu nyebut anjing, itu berarti kamu sudah meremehkan Tuhan kamu sebagai pencipta kamu. Jadi nggak boleh. Kadang saya kalau pas lewat WC, anak kan suka ngobrol di WC. Ya anjing, kenaon. Saya suka langsung nyamperin ibu bapak, saya nggak peduli itu WC pria. Saya langsung aja ngomong dikit, saya bilang gini, ya babi ya, saya nggak suka ngomong kasar, saya bilang ibu nggak suka ngomong kasar. Jangan kamu kira ibu nggak berani masuk WC pria, ibu berani. Memang kamu takut apa? Kalau gurunya gadis mungkin nggak berani ya masuk, ibu mau berani. Kadang-kadang saya suka kelepas nanti ngomong gini, ibu bapak. Emang ibu mah nggak takut punya kamu sama punya suami ibu maaf. Saking saya kesel, jadi sebenarnya kalau lama di WC, saya suka kejar ibu bapak. Jadi kalau saya udah lihat waktu, udah lebih 5 menit, saya cari di WC. Saya masuk aja ke WC. Kalau ada, berarti memang benar di WC. Kalau nggak ada, itu langsung saya bahas. Kamu tadi kemana? Ibu udah keliling WC, kamu nggak ada. Jadi, ya, saya kadang-kadang yang ngomong saya apa adanya dan mereka tahu mana yang saya ngasih contoh, mana yang bukan. Jadi di kelas mau ketawa apa? Ya biasa, dan saya nggak suka kalau anak ngomong kasar, apalagi kalau aing atau sia, itu akan saya nyepet terus. Ada yang ngomong aing, saya langsung jauh. Aing, ya aing jelema sia naon. Itu selalu, sampai sekarang pun, sampai tadi jam terakhir pun masih. Jadi saya ngomong selalu itu, dan akhirnya tahu, ya maaf bu, nggak boleh ya bu ya, gitu. Jadi saya bilang, bukan pelajaran dibuat aja, ya semua mata pelajaran kamu jangan pernah ngomong kasar. Jadi itu, jadi saya selalu bilang, ya apa yang terjadi di kelas, itulah saya lakukan. Jadi saya memang nggak mengada-ada, ya itulah saya apa adanya. Jadi nggak mau jaim atau apa. Kadang itu sebagai kenapa anak jadi suka cerita karena mereka tahu saya cerita, saya nggak akan diceritain sama guru lain. Dan mereka juga akhirnya bilang, bu cerita ke ibu nggak akan nyampe ke yang lain, dan ibu mau pasti ya kita mau ngobrolnya sama kita aja bu ya. Ya udah saya juga
paling ketawa. Akhirnya saya ngasih masukan, jangan begitu, harusnya begini. Ya, gitu. Oke, mantap ya. Baik. Satu lagi aja Bu saya Bu ya. Oh, ya. Saya tuh terakhir Bu ya. Saya ingin dapat nasihat atau saran dari Ibu terhadap guru yang tidak disiplin seperti saya, terhadap guru yang suka menyalahkan murid-murid seperti saya juga sih, ya, atau guru yang kurang bisa menepati janjinya misalkan. Nah, Ibu kira-kiranya bisa nggak ngasih saran ke kita-kita? Kan mungkin ada beberapa teman di sini juga kadang-kadang suka, kita seringkali menyalahkan anak gitu. Kita seringkali tidak sabaran sama anak misalkan. Apalagi mungkin terutama saya tidak bersikap disiplin sama anak. Nah, saran Ibu kira-kiranya apa Bu? Nasihat-nasihat Ibu? Kalau dulu mungkin saya sama ya kayak Pak Suwanto. Nah, kesini saya banyak introspeksi diri, terutama waktu kemarin waktu online itu apa-apa saya nyalain anak. Misalnya gini, mereka tidak buka kamera, saya langsung marah. Apa? Ternyata ada anak yang japri, Bu, tadi saya nggak buka kamera karena internetnya lagi nge-lag apa. Nah, dari situ saya introspeksi. Pertemuan berikutnya, jadi saya berusaha sabar. Jadi kalau anak mau muncul, berarti oh saya tahu, berarti si anak itu apa. Jadi saya belajar memahami nih kalau ada anak. Karena anak kalau saya tegur, mereka tuh kayak japri, Bu. Tadi saya dimarahin sama ibu, padahal saya nggak salah, Bu. Saya ini. Nah, dari situ saya belajar. Oh, berarti saya kalau mau ada anak kejadian apa, saya jangan langsung memarahi. Saya harus cari tahu dulu, kenapa sih si anak ini teh seperti ini. Dan itu saya lakukan sekarang. Sama seperti yang kemarin kejadian bahwa Bapak, si anak itu pajak saya lagi meringis saja gitu. Sekarang mas saya nggak marah, saya cuma bilang, kamu sakit. Ya boleh di anak berat, sepatu kamu kesiket. Jadi dia sekarang benar-benar diajak ngomong dulu. Diajak ngomong dulu itu supaya saya juga nggak nyalahin anak. Kalau di awal ya, kalau ada anak apa, saya langsung nyalahinnya anak. Oh kamu tuh begini, tapi kalau makin kesini, saya banyak salah. Saya nyalahin anak, ternyata si anak itu punya alasan. Kenapa sih dia melakukan itu? Nah, ini saya cari tahu dulu. Jadi sekarang setelah kejadian itu, saya nggak pernah lagi, kalau apa-apa saya langsung nyalahin anak. Ya, jadi saya nih, dengerin dulu si anaknya kenapa. Ya, jadi dari situ saya memahami. Kalau soal yang disiplin, kata Ibu Bapak, saya tadi udah bilang, saya disiplin memang karena saya dari kecilnya udah ditata seperti itu. Jadi segala macam harus tertib dan jangan sampai atasan saya nyindir saya karena saya tidak tertib itu. Saya tadi bilang di awal juga, mak dua itu atasan-atasan sayanya darah semuanya. Satu nggak pernah libur, Bu Yeni atau Bapak kata Pak Eret nggak pernah sambil manggil guru diomelin apa kan nggak pernah. Dan itu jadi akhirnya ya udah ya guru-gurunya yang terbentuk tenang udah mau apa-apain. Atau kadang-kadang saya suka menilai guru yang rajin dengan guru yang nggak rajin di Semaklu sama aja, nggak ada bedanya. Dengan tidak rajin terus dipecat juga enggak. Jadi itulah mungkin kalau saya karena saya pernah ngalamin ada guru yang ditegur sama kepala sekolah di depan rapat. Kalau nggak bisa ngatur di satu sekolah, jangan pernah ngajar dua sekolah. Dan itu terngiang sama saya, jadi akhirnya termotivasi. Oh, saya jangan melakukan itu. Disiplin semuanya memang saya dari awalnya sudah dididik. Dan itu berlaku bukan hanya di sekolah, di tempat kerja, di rumah juga sama Ibu Bapak. Apalagi soal tidak bekerja, makanya saya dari awal kerja sampai sekarang, saya nggak pernah yang namanya bolos. Karena di rumah saya itu orang tua saya lebih keras lagi. Jadi kalau saya nggak sekolah, di rumah bapak saya lebih galak daripada guru. Kalau saya nggak sekolah itu udah siap sapu lidi. Jadi kalau nggak sekolah itu saya bisa dikejar terus. Jadi dari dulu, dari pertama saya sekolah sampai saya jadi guru, saya nggak berani yang namanya bolos. Jadi saya mau sakit atau apa, selama saya masih bisa jalan, saya nggak harus kerja. Karena itu udah diterapkan, udah ditanamkannya dari kecil ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi, bagaimana biar disiplin atau apa, itu kembali lagi ke diri sendiri. Pokoknya, jadi jangan sampai karena dapat atasan yang baik, tenang aja lah dan nggak akan pengaruh ke pekerjaan saya. Tapi itu jadi kalau ibu bapak ditempatkan di mana aja, itu jadi nyaman ke kita ya. Saya mau di tempat mengajar, saya ngajar di mana aja karena saya udah terbiasa. Ya enjoy ibu bapak, jadi nggak jadi beban. Mau ada tugas apapun ya saya jalani. Karena setiap sekolah yang saya ajar itu semuanya beda-beda. Jadi saya ngajar SMPK 5, SMAK 2, SMAK 3, Budasia, Yahya, di Bina Bakti masih sekarang juga, waktu di Pusat juga. Itu setiap sekolah aturannya beda-beda Ibu Bapak, tapi karena saya udah terbiasa, jadi saya ikuti aja dan saya enjoy aja.
Jadi kembali ke diri masing-masing menerapkan, ya saya harus disiplin karena itulah ladang pekerjaan saya di situ. Gitu. Maka saya harus dikeluarkan karena saya nggak tertib. Jangan sampai seperti itu. Saya mikirnya, saya kalau dikeluarkan dari satu sekolah saya malu. Jadi saya berusaha dari setiap sekolah yang saya ngajar, nggak ada satu status saya dikeluarkan. Jadi saya memang keluar sendiri. Karena kalau saya dikeluarkan, mungkin saya nggak bisa lagi masuk ke sekolah tersebut karena saya udah punya nama jelek. Nah kalau sekarang kan saya dikenal sama sekolah lain, bukan karena kejelekan saya, jadi saya ngajar di mana-mana pun hanya karena ditawari langsung sama kepala sekolahnya. Gue di sini nih kosong, gue di sini kosong. Itu, jadi itu kelebihannya Bu. Pak, kalau kita tertib, disiplin, kita dikenalnya di mana-mana. Cuma saya tidak laku kalau di negeri Bu. Bapak, saya lakunya di swasta. Saya lakunya di swasta. Oke. Kasih plus lagi Bapak Ibu. Baik. Berhubung waktu juga sudah selesai hasil gitu ya. Ada beberapa poin ya yang saya cuplik gitu ya dari Ibu Eti, dari cerita sharing yang mungkin buat Bapak Ibu juga mungkin sama ya. Semoga bisa menambahkan gitu ya. Jadi yang pertama, guru itu harus memberi arahan, aturan sehingga pembelajarannya jelas. Nah, kalau pembelajarannya jelas, bagi murid mudah untuk mengikutinya. Gitu ya, itu yang saya dapat ya. Jadi siswa akan mudah, oh gurunya pengennya gini, oke. Jadi saya jelas, arahannya harus seperti apa. Jadinya tertib, gitu ya. Nah, kemudian selalu memberikan alasan yang memotivasi dan juga yang masuk akal, yang reasonable. Ya, kamu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena ada alasan. Jadi nggak serta-merta kasih tahu, nggak boleh. Langsung marah gitu. Ya. Nah, kemudian bentuk ketegasan itu merupakan perhatian. Ya, contoh, ketika tadi Bu Eti minta muridnya maju ke depan, yang kurang. Jadi, oh ternyata saya nilai buruk itu maju ke depan supaya apa? Pasti dikasih tahu ya sama Bu Eti ya. Nah, itu jadi murid juga dengan senang hati mengikutinya karena ada hal baik yang ditawarkan oleh Bu Eti, gitu ya. Nah, kemudian aktualisasi diri dengan perkembangan zaman. Cara mengajar dulu sama sekarang berbeda. Pendekatan dulu sama sekarang beda. Maka dari itu kita harus jadi guru yang pembelajar. Ya. Kemudian indikator bahwa kelasnya menyenangkan adalah muridnya mau cerita apa adanya sama gitu ya, dan gurunya merahasiakan. Jadi enggak berbar-bar, oh di kelas itu mah gitu, enggak ngebanding-bandingin gitu ya. Ya, kemudian guru memberikan cara belajarnya supaya yang sulit jadi mudah. Ya, bukan udah kamu belajar sendiri, cari tahu sendiri. Ya. Kemudian disiplin guru itu terlihat di mata anak-anak dengan jelas. Yang terakhir, karena tahu keterbatasan diri, maka saya harus buat strategi gimana caranya supaya kelemahan saya ini tidak muncul. Ya. Nah, tanpa merugikan sisi. Nah, itu yang saya dapat dari Ibu Eti. Semoga teman-teman semua di sini terberkati, ya. Kemudian terinspirasi, dapat dimodifikasi dengan versinya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menyerupai Ibu Eti. Tidak ada yang bisa menyerupai Bapak Ibu. Oleh karena itu, jadi diri sendiri, tetap lakukan yang baik, berusaha untuk disiplin. Bukan untuk menyenangkan atasan, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, oke, mari kita tutup pertemuan hari ini dan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Saya pimpin dengan otomatis. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan PLT pada hari ini, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan berkat-berkat dari Ibu Eti, pelajaran-pelajaran yang berharga dari Ibu Eti, Ibu yang sudah mengajar sekian tahun, sehingga tetap dapat memberi inspirasi kami, tetap disegani siswa, dan ajar kami Tuhan boleh menjadi guru yang pembelajar, guru yang menjadi inspirasi bagi anak-anak, guru yang mau memberikan contoh dan teladan dalam hidupnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Bapak, berkati untuk pertemuan PLC berikutnya, supaya kami Tuhan boleh lebih baik lagi belajar dari sesama, kalaupun juga ada masalah kami boleh saling sharing, supaya kami boleh lebih dikuatkan lagi sebagai guru. Karena kami tidak bisa berhasil mencetak seorang siswa sendirian, karena kami semua adalah satu tim guru SMAK 2 Merdeka Penabur yang dipercaya Tuhan untuk mengajar
siswa-siswi ini untuk kemuliaan. Berkati kami Tuhan dalam perjalanan kami pulang, supaya kami diberkati, dilindungi, dapat tiba ke rumah dengan selamat, berjumpa dengan keluarga kami dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi boleh. Foto-foto. Ya, sedikit penghargaan pada Bu Eti. Silakan Bu. Foto-foto, oke. Sip. Terima kasih. Oke, PLC. Progresif. Oke, sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Eti. God bless you.